Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Habib Bidin, seorang ulama yang dikenal dengan lantunan sholawatnya yang merdu, menerima undangan dari para pecinta sholawat di Demak. Mereka sangat ingin mendengar suara beliau secara langsung dan mendapatkan keberkahan dari majelis sholawat yang diadakannya. Dengan hati penuh semangat, Habib Bidin menerima undangan itu sebagai bentuk dakwah dan silaturahmi. Bersama rombongan santri setianya, Habib Bidin berangkat dari Pekalongan. Perjalanan mereka dipenuhi dengan lantunan sholawat yang menggema sepanjang jalan. Setiap desa yang mereka lewati menyambut dengan penuh antusias, memberikan suguhan dan doa keselamatan bagi perjalanan mereka. Semangat para santri semakin berkobar melihat sambutan hangat dari masyarakat. Namun, tanpa mereka sadari, di Demak sudah muncul kabar tentang kedatangan Habib Bidin. Selain para pecinta sholawat yang menantikan kehadirannya, ada pula sekelompok orang yang merasa kurang berkenan. Mereka berbisik-bisik, mempertanyakan siapa sebenarnya Habib Bidin dan apakah ajarannya sesuai dengan tradisi yang mereka anut. Setibanya di Demak, Habib Bidin dan rombongannya disambut dengan penuh kegembiraan oleh para pecinta sholawat. Mereka mengiringi kedatangannya dengan tabuhan rebana dan lantunan puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Rasa haru menyelimuti Habib Bidin saat melihat betapa banyak orang yang dengan tulus menyambutnya. Namun, di sudut lain kota, beberapa warga berkumpul dalam diskusi yang serius. Mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran Habib Bidin. Bagi mereka, ulama yang seharusnya didengar adalah yang sudah lama dikenal dan diakui oleh masyarakat setempat. Mereka pun mulai menyusun rencana agar Habib Bidin tidak naik ke panggung. Kabar tentang kelompok yang menolak ini akhirnya sampai ke telinga panitia. Mereka mulai waspada, tetapi tetap yakin bahwa niat baik mereka akan membawa keberkahan. Mereka berusaha menenangkan hati dan tetap berpegang teguh pada rencana awal untuk melaksanakan acara dengan damai. Kelompok yang menolak Habib Bidin mulai menyuarakan keberatan mereka secara terbuka. Mereka berpendapat bahwa beliau bukan dari kalangan ulama yang mereka kenal, sehingga mereka khawatir ajarannya akan berbeda dari kebiasaan mereka. Kecurigaan ini berkembang menjadi ketidakpercayaan yang semakin kuat. Beberapa tokoh masyarakat mencoba menengahi dengan memberikan pemahaman bahwa sholawat adalah bentuk ibadah yang universal, yang bisa dilakukan oleh siapa saja selama bertujuan untuk memuliakan Rasulullah. Namun, pihak yang menolak tetap bersikeras. Mereka bahkan mulai menghasut warga lain agar ikut menolak acara ini. Di tengah perbedaan pendapat yang semakin mencolok, para pecinta sholawat tetap mempertahankan sikap tenang. Mereka percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Sementara itu, Habib Bidin hanya tersenyum dan memilih untuk berdoa, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Meskipun ada penolakan, panitia tetap bersikukuh melanjutkan acara. Mereka yakin bahwa sholawat adalah bentuk ibadah yang membawa keberkahan dan tidak perlu diperdebatkan. Para santri semakin bersemangat untuk mempersiapkan segala keperluan acara, dari panggung hingga tata cahaya yang sederhana. Namun, kabar tentang rencana penghalangan semakin santer terdengar. Beberapa orang mengatakan bahwa akan ada pihak yang berusaha menghentikan acara dengan berbagai cara. Panitia mulai berdiskusi tentang langkah yang harus diambil jika terjadi gangguan di tengah acara. Di sisi lain, Habib Bidin tetap tenang. Ia mengajak para santrinya untuk terus bersyalawat dan memohon perlindungan kepada Allah. Baginya, setiap tantangan dalam berdakwah adalah ujian kesabaran dan keikhlasan. Ia percaya bahwa jika niatnya benar, maka kebaikan akan selalu menang. Saat rombongan Habib Bidin bersiap menuju lokasi acara, mereka dihadang oleh sekelompok warga yang menolak kehadiran beliau. Dengan wajah tegang, mereka meminta Habib Bidin dan rombongannya untuk kembali ke Pekalongan dan membatalkan acara sholawat di Demak. Beberapa santri mencoba berdialog dengan mereka, menjelaskan bahwa kedatangan Habib Bidin hanya untuk mengajak bersyalawat, bukan untuk membawa ajaran baru. Namun, kelompok yang menolak tetap bersikeras. Suasana mulai memanas, dan beberapa warga lain datang untuk menyaksikan apa yang terjadi. Di tengah ketegangan itu, seorang tokoh masyarakat yang dihormati tiba-tiba muncul. Ia meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak terpancing emosi. Dengan suara tenang,
Ia menawarkan solusi agar permasalahan ini bisa diselesaikan tanpa konflik. Semua mata kini tertuju padanya, menunggu kata-kata bijak yang akan ia sampaikan. Habib Bidin turun dari kendaraan dengan tenang. Sorot matanya lembut, penuh keteduhan, seakan ingin meredakan ketegangan yang meliputi tempat itu. Ia melangkah perlahan mendekati para warga yang menolaknya. Dengan senyum sabar, ia bertanya, "Saudaraku, mengapa kalian menolak sholawat yang membawa keberkahan? Bukankah ini pujian untuk Rasulullah?" Beberapa warga saling pandang, seolah ragu untuk menjawab. Namun, seorang pria yang tampak sebagai pemimpin kelompok itu maju selangkah. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kami hanya ingin menjaga desa ini dari ajaran yang tidak kami kenal. Kami tidak yakin dengan siapa engkau, dan apa tujuanmu datang ke sini." Habib Bidin tetap tersenyum, tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Aku hanyalah seorang hamba Allah yang ingin mengajak bersyalawat. Aku tidak membawa ajaran baru, hanya ingin mengajak kita semua memuji Rasulullah bersama-sama. Jika ada yang meragukan niatku, mari kita duduk bersama dan bicara dengan hati yang jernih." Mendengar kata-kata Habib Bidin, beberapa warga mulai terlihat bimbang, tetapi pemimpin kelompok itu tetap bersikeras. "Kami tidak ingin ada orang luar yang mengajarkan sesuatu yang asing bagi kami," serunya dengan nada keras. Habib Bidin tetap sabar dan menjawab, "Sholawat bukanlah sesuatu yang asing. Sejak dulu para ulama dan wali-wali Allah telah mengajarkannya sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad. Bukankah kita semua mencintai beliau?" Beberapa warga yang awalnya menolak mulai mengangguk pelan. Namun, sebagian lainnya masih tampak ragu. Perdebatan terus berlanjut, dengan panitia dan rombongan santri mencoba menjelaskan niat baik mereka. Suasana semakin panas, seolah-olah tidak ada titik temu di antara kedua kelompok itu. Saat perdebatan mencapai puncaknya, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba mendung. Angin berembus kencang, dan tak lama kemudian hujan deras turun. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, sementara Habib Bidin tetap berdiri di tempatnya dengan tenang, membiarkan air hujan membasahi jubahnya. Beberapa warga mulai merasa ragu. "Ini tanda apa?" bisik salah satu dari mereka. "Bukankah ini seperti peringatan dari Allah?" tanya yang lain. Di tengah derasnya hujan, suara Habib Bidin tetap terdengar jelas. "Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika ini pertanda darinya, maka marilah kita membuka hati kita dan menerima kebaikan dengan lapang dada." Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan perlahan berubah menjadi kebingungan dan perenungan. Meskipun dihadang dan didebat, Habib Bidin tetap bersabar. Ia mengajak rombongan santrinya untuk tetap berdoa dan membaca sholawat dengan khusyuk. Suara mereka menggema di tengah hujan, menenangkan hati yang gelisah. Beberapa warga yang tadi menolak ini mulai mendengarkan dengan saksama. Ada sesuatu dalam lantunan sholawat itu yang menyentuh hati mereka, seolah membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang pria yang tadi paling keras menolak ini tertunduk. Ia menggenggam kedua tangannya, seakan sedang berjuang melawan keraguan dalam hatinya. "Apakah aku salah selama ini?" gumamnya pelan, hampir tidak terdengar oleh siapapun. Di tengah kebingungan itu, seorang kiai tua yang sangat dihormati di Demak datang dengan langkah perlahan. Jubahnya basah oleh hujan, tapi wajahnya tetap tenang. Semua orang langsung memberi jalan ketika beliau mendekat. Kiai itu menatap para warga dengan bijak, lalu berkata, "Aku mengenal Habib Bidin. Beliau adalah ulama yang benar, seorang pecinta Rasulullah yang mengajak umat untuk bersyalawat. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan darinya." Mendengar perkataan kiai itu, suasana berubah drastis. Warga yang tadinya menolak kini mulai merasa malu. Perlahan, mereka menundukkan kepala, menyadari bahwa prasangka mereka selama ini mungkin salah. Habib Bidin tersenyum penuh kasih, siap menyambut mereka dengan tangan terbuka. Setelah mendengar penjelasan kiai, suasana menjadi lebih tenang. Beberapa warga yang awalnya menolak mulai merasa ragu dengan pendirian mereka. Namun, masih ada yang bersikeras bahwa Habib Bidin tidak boleh naik panggung, khawatir kehadirannya akan mengubah kebiasaan yang sudah ada di desa mereka. "Kami tidak menolak sholawat, tapi kami juga harus menjaga tradisi di tempat ini," kata salah seorang tokoh masyarakat dengan nada hati-hati. Beberapa warga mengangguk, sementara yang lain masih terlihat bimbang. Kiai tua yang hadir hanya tersenyum bijak. Ia tahu bahwa hati manusia butuh waktu untuk menerima sesuatu yang baru. Ia pun menatap Habib Bidin, seolah menunggu bagaimana ulama itu akan merespon situasi ini. Dengan penuh ketenangan, Habib Bidin menatap warga yang masih ragu.
Ia tidak ingin memaksakan kehadirannya jika memang belum diterima sepenuhnya. Dengan suara lembut, ia mengusulkan sebuah solusi. Jika kehadiranku di atas panggung menjadi masalah, maka aku tidak akan naik panggung. Aku hanya ingin bersyalawat bersama kalian, tanpa pengeras suara, tanpa mimbar. Biarkan aku duduk bersama kalian, membaca syalawat dengan hati yang ikhlas, katanya. Usulan ini mengejutkan banyak orang. Beberapa warga yang awalnya menolak ini mulai merasa tersentuh dengan kerendahan hati Habib Bidin. Perlahan, suara bisik-bisik di antara mereka mulai mereda. Mereka kini hanya tinggal menunggu bagaimana perasaan mereka setelah mendengar sholawat langsung dari beliau. Tanpa menunggu lebih lama, Habib Bidin duduk di tanah yang masih sedikit basah akibat hujan. Para santri mengikutinya, membentuk lingkaran kecil di sekelilingnya. Tanpa pengeras suara dan tanpa panggung, ia mulai melantunkan sholawat dengan suara lembut dan penuh keikhlasan. Di tengah keramaian yang sebelumnya penuh ketegangan, suara sholawat itu mulai merambat pelan, menggetarkan hati yang mendengarnya. Suara Habib Bidin begitu syahdu, seakan-akan mengisi setiap celah dalam jiwa yang gundah. Beberapa warga yang semula berdiri dengan kaku mulai terdiam, mendengarkan dengan lebih saksama. Ada sesuatu dalam lantunan sholawat itu yang sulit dijelaskan, sebuah ketenangan yang perlahan mengalir dalam hati mereka. Semakin lama, lantunan sholawat itu semakin meresap ke dalam hati para pendengar. Seorang ibu tua yang sejak awal menolak kehadiran Habib Bidin tiba-tiba menitikkan air mata. Ia teringat suaminya yang dulu sering bersyalawat sebelum wafat. Seorang pemuda yang sebelumnya berdiri dengan wajah tegang kini mulai ikut menggerakkan bibirnya, mengikuti lantunan sholawat yang begitu menenangkan. Satu persatu, warga yang tadinya menolak mulai bergabung, merasakan kedamaian yang tak mereka duga sebelumnya. Kiai tua yang sejak tadi mengamati pun tersenyum penuh haru. Ia melihat perubahan yang luar biasa di hadapan matanya. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan perdebatan, ternyata bisa diluluhkan dengan kelembutan hati dan keikhlasan. Setelah beberapa saat, lantunan sholawat berakhir. Suasana sunyi sejenak. Semua orang tenggelam dalam perasaan yang baru saja mereka alami. Tiba-tiba, pemimpin kelompok yang paling keras menolak berdiri dengan mata berkaca-kaca. Saya telah salah menilai, ucapnya dengan suara bergetar. Saya pikir kedatanganmu akan membawa perubahan yang buruk, tapi justru sholawatmu membawa kedamaian. Saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Habib Bidin tersenyum, lalu bangkit dan mendekati pria itu. Dengan penuh kasih sayang, ia merangkulnya erat. Kita semua saudara dalam iman. Tidak ada yang datang untuk mengubah, hanya untuk mengingatkan kita kepada Rasulullah dan Allah. Sekejap, suasana berubah. Warga yang tadinya menolak ini merasa malu atas sikap mereka sebelumnya. Namun, Habib Bidin tidak sedikit pun menunjukkan rasa marah atau kecewa. Ia justru mengajak semua orang untuk kembali bersyalawat, kali ini bersama-sama, dalam satu suara dan satu hati. Melihat perubahan suasana, panitia yang sebelumnya khawatir akhirnya merasa lega. Mereka menyadari bahwa hati warga sudah mulai terbuka, dan kini saatnya memberikan kesempatan bagi Habib Bidin untuk memimpin sholawat dengan lebih luas. Dengan penuh hormat, mereka mengundang beliau untuk naik ke panggung. Habib Bidin sempat ragu sejenak. Ia tidak ingin keberadaannya kembali memicu perpecahan. Namun, melihat wajah-wajah penuh harap di hadapannya, ia pun tersenyum dan mengangguk. Dengan langkah perlahan, ia naik ke panggung yang sebelumnya dipenuhi perdebatan, kini menjadi tempat berkumpulnya hati yang bersatu. Saat ia berdiri di atas panggung, seluruh warga, baik yang sejak awal mendukung maupun yang sebelumnya menolak, menatapnya dengan penuh perhatian. Suasana hening, seolah semua orang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Ketika Habib Bidin mulai melantunkan sholawat, suasana berubah secara ajaib. Suaranya yang lembut dan penuh ketulusan menggema di seluruh penjuru. Para santri mengiringi dengan rebana, sementara warga mulai mengikuti dengan suara lirih yang semakin lama semakin lantang. Banyak yang menutup mata, meresapi setiap lafaz yang dilantunkan. Ada yang meneteskan air mata tanpa sadar, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sholawat yang tadinya dianggap asing oleh sebagian warga kini menjadi sesuatu yang menyentuh hati mereka dengan begitu dalam. Cahaya lampu di panggung bersinar terang, seolah menjadi simbol bahwa keberkahan telah turun di tanah Demak. Malam itu, tidak ada lagi perbedaan antara mereka yang mendukung atau menolak. Semua bersatu dalam sholawat, dalam cinta kepada Rasulullah. Setelah beberapa saat melantunkan sholawat, Habib Bidin mengangkat tangannya. Seluruh hadirin ikut menundukkan kepala, bersiap untuk mengaminkan doa yang akan dipanjatkan.
Ya Allah, Tuhan semesta alam, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada warga Demak ini. Satukan hati mereka dalam kebaikan, jauhkan dari perpecahan, dan jadikan tempat ini sebagai negeri yang penuh dengan cahaya sholawat dan keberkahan. Suasana menjadi begitu haru. Beberapa warga yang semula menolak Habib Bidin kini menyesali sikap mereka. Mereka menyadari bahwa sholawat bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang seharusnya dirangkul dengan penuh cinta. Setelah doa selesai, beberapa warga yang sebelumnya menolak Habib Bidin maju ke depan panggung. Dengan wajah tertunduk, mereka mengakui kesalahan mereka. Sungguh, kami telah salah paham. Kami menilai sesuatu tanpa mendengar dan merasakannya terlebih dahulu, ujar salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Kami mohon maaf, Habib. Semoga engkau mau memaafkan kami. Habib Bidin tersenyum, lalu turun dari panggung dan merangkul mereka satu persatu. Saudaraku, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita semua hanya ingin mencari kebaikan. Yang terpenting adalah kita kini bersama dalam sholawat dan cinta kepada Rasulullah. Keesokan paginya, setelah menghabiskan malam penuh keberkahan di Demak, Habib Bidin dan rombongannya bersiap untuk kembali ke Pekalongan. Banyak warga yang datang mengantar, enggan berpisah begitu cepat. Sebelum berangkat, Habib Bidin memberikan pesan terakhirnya, jangan pernah berhenti bersholawat, karena di dalamnya ada keberkahan dan cinta Rasulullah. Semoga Demak selalu menjadi tanah yang diberkahi oleh Allah. Dengan penuh haru, warga melambaikan tangan saat rombongan Habib Bidin pergi meninggalkan Demak. Namun, gema sholawat yang telah mereka nyanyikan bersama tetap tinggal di hati mereka, mengiringi perubahan yang akan terus mereka jaga.